lagu yang barusan ya. Oke, nah baik pemirsa di rumah masih kembali bersama kami di TVRI Bengkulu tentunya untuk kebersamaan kita sore hari ini di Sabtu akhir pekan untuk 10 Agustus 2019 ya. Dan besok kita sama-sama tentunya untuk Lebaran Haji ya, Idul Adha, dan sama-sama tentunya kita akan makan daging sama-sama, makan daging kurban tentunya. Oke, nah baik kembali untuk sore hari ini masih di Jejak Sang Juara TVRI Bengkulu dan masih bersama dengan bintang tamu kita. Ada dua orang yang berprestasi pemirsa dalam bidangnya, yaitu Duta Bahasa Bengkulu tahun 2019, ada Resita Ayu Febriani dan juga Sandra Hidayat ya. Oke, nah kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama mereka berdua pastinya sampai nanti di pukul 4 sore waktu Indonesia bagian barat. Nah kita ke Resita dulu nih ya. Untuk Resita, kalau tadi prokernya itu ada beberapa yang disebutkan. Yang pertama tadi ada Bengkulu Mendongeng. Bengkulu Mendongeng, terus ada Bengkulu Membaca. Bengkulu Membaca dan Gerakan Tebak Bahasa. Gerakan Tebak Bahasa. Nah itu merupakan yang sudah dilakukan oleh duta bahasa sebelumnya. Ya, untuk yang Gerakan Tebak Bahasa itu baru di tahun kami. Oh, baru itu dari siapa? Dari kalian? Iya. Oh, dari kalian. Berarti diperbolehkan. Saya tadi mau nanya soalnya apakah ada program baru dari kalian yang dilakukan gitu? Berarti ada ya? Ada. Untuk yang tebak Bahasa. Tebak bahasa. Gerakan Tebak Bahasa. Jadi Gerakan Tebak Bahasa itu kami mengunjungi tempat-tempat wisata yang biasanya dikunjungi oleh banyak masyarakat. Jadi di sana kami menanyakan tentang padanan-padanan kata yang digunakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya? Seperti yang dicontohkan Sandra tadi. Misalnya ada beberapa yang lagi berkumpul sedang berfoto, itu kan selfie. Kita taunya di Indonesia. Selfie? Ya, kami bertanya selfie bahasa Indonesianya apa ya? Oh gitu. Iya, jadi sebagian besar kemarin itu masih belum tahu. Ada yang jawab apa dong selfie? Foto pakai kamera depan. Ada yang kayak gitu ya kemarin. Iya sih, kalau saya jawabnya foto pakai kamera depan ya. Foto sendiri, ada juga yang jawab seperti itu. Sebenarnya maknanya sudah mendekati. Tapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, foto pakai kamera depan itu namanya swafoto. Apa? Swafoto. Swafoto. Jangan-jangan kakak juga belum tahu. Makanya. Jadi kalau kita ngomong berarti nggak usah pakai selfie lagi dong, swafoto gitu. Harus bangga dong menggunakan ayo kita swafoto, jangan selfie lagi. Oh gitu. Gitu. Oke, baik, swafoto ya. Oke, nah catat untuk bisa di rumah ya, jangan pakai selfie lagi tapi pakai swafoto. Oke, nah selain selfie tadi mungkin apa? Ada bahasa lain yang mungkin dilakukan di sana? Kemarin kita bertanya juga dengan masyarakat di situ. Setiap hari kita pasti megang yang namanya gadget. Nah, tapi itu lebih terkenalnya gadget seperti itu. Nah, kami bertanya kepada para pengunjung di situ, Bu, gadget itu apa Ibu yang tiap hari Ibu pegang? Juga bareng anak-anak muda kita tanyakan. Kalau untuk gadget itu kemarin hampir tertebak, namun belum seperti itu. Karena bahasa Indonesia gadget itu adalah gawai. Gawai? Iya. Oke. Berarti handphone gawai dong? Kalau handphone itu telepon genggam. Oh, telepon genggam. Ya, oh, gadget. Gadget terkhusus seperti yang kita sering pakai. Smartphone. Ya. Gawai ya. Gawai. Jauh banget ya? Banyak, benar-benar banyak yang belum tahu sebenarnya. Bahasa bakunya itu gawai. Oh, jadi berarti itu tugas kalian dong ya? Iya. Tugas kalian untuk memperkenalkan Iya. ke masyarakat mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pemakaian sehari-hari ya. Berat dong? Iya, berat. Ada yang bisa jawab? Berat. Kalau dengan ikhlas tidak berat pokoknya. Oke. Kalau niatnya bagus, insya Allah. Oke, nah berarti baru dilakukan ke tempat-tempat wisata ya? Iya, tempat wisata. Oke, nah selain dari itu mungkin ada lagi yang mau dilakukan, mungkin ada kerjasama dengan radio atau media atau apa nih? Jadi beberapa bulan yang lalu ada surat masuk dari lapas Sana di mana ingin menjalin kerjasama, di mana kami akan mengadakan semacam entah itu pendidikan tentang kebahasaan ataupun mungkin memberikan materi dalam lapas sana itu, dan mungkin ini akan kita tindak lanjuti, sedang proses. Nah sebenarnya ada beberapa program yang sudah kita laksanakan yang ibaratnya tidak termasuk ke dalam agenda kegiatan. Seperti contoh ketika Resita KKN di Kepayang melaksanakan kegiatan juga, dan juga Sandra kemarin KKN di Jambi juga melaksanakan kegiatan Duta Bahasa itu sosialisasi kebahasaan. Nah, sosialisasi kebahasaan. Jadi untuk sosialisasi kebahasaan kita ada dua kegiatan, ada Duta Bahasa masuk radio sama Duta Bahasa masuk sekolah. Jadi yang Sandra laksanakan di Jambi waktu itu Duta Bahasa masuk sekolah.
Sudah bahasa masuk sekolah ya. Oke, yang diajarkan di sana apa kemarin? Jadi yang pertama itu karena sekolahnya adalah MTS waktu itu. Jadi mereka ingin mungkin juga ini permintaan dari guru-guru di sana ingin apa ya? Seperti meningkatkan kualitas kebahasaan Inggris maupun Arab. Nah, jadi waktu itu Sandra memberikan materi tentang pentingnya dulu. Yang pertama menanamkan pemahaman kalau bahasa itu sangat penting. Jadi di situ bercerita ataupun berbagi cerita ketika saya berkunjung ke luar negeri dan bahasa apa yang saya gunakan seperti itu. Dan mereka tahu semua menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Nah, intinya dari itu adalah berbagi pengalaman dan juga menumbuhkan kesadaran bahwa bahasa itu sangat penting seperti itu. Kalau ada bahasa kita nggak bisa komunikasi dong. Betul, ya. betul sekali. Jadi orang bisu dong ya. Nggak punya identitas. Nggak punya identitas dong, betul sekali ya. Nah untuk program kerja tadi ada yang terakhir tadi yang tebak kata ya. Gerakan tebak bahasa. Tebak bahasa terus. Selain itu tadi ada apa? Sosialisasi kebahasaan. Sosialisasi kebahasaan itu apa yang dilakukan? Kita mensosialisasikan bahasa itu. Nah, sosialisasi bahasa itu mungkin masuk ke radio tadi, sama masuk sekolah tadi kita mensosialisasikan bahwa bahasa itu penting. Nah, salah satu contoh kita sudah pernah juga masuk ke salah satu radio di Kota Bengkulu. Dan sebenarnya program kalau masuk radio ini sudah dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya dan kita melanjutkan program ini seperti itu. Baik. Nah, yang satu lagi tadi kan ada 3 tuh yang prokernya. Apa tuh? Kalau yang Bengkulu Mendongeng dan Bengkulu Membaca itu Bengkulu Mendongeng dan sudah Membaca. dilakukan oleh Duta Bahasa Kalian juga melakukan? Bengkulu. Iya, betul. Kemarin terakhir kali kami melaksanakan di 2 panti asuhan kemarin, yaitu Dongengnya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa daerah? pakai bahasa Indonesia. Oh, pakai bahasa Indonesia. Ya, dongengnya bahasa Indonesia, tapi cerita tentang daerah. Oh, tapi bercerita tentang daerah ya. Misalnya contohnya si Pahit Lidah dan gitu. Lebong. Oke, baik. Nah, kita berbicara mengenai persiapan kalian nih, persiapan kalian untuk menuju ke nasional aja ya. Oke, nah untuk persiapan menuju nasional, apa yang menurut kalian harus kalian benar-benar matangkan dan juga persiapkan agar menjadi tembakan jitu bisa meraih prestasi nasional? Untuk Resita dulu. Yeah. Oke, persiapan yang kami lakukan itu yang pertama itu persiapan dari diri sendiri pasti, percaya diri, dan hal penting juga itu karena kami berdua bukan lomba perorangan, itu menjaga kontak, menjaga komunikasi yang baik, menjaga solidaritas itu sangat nanti sangat penilaiannya penting. berdua? Iya, Bukan nanti sendiri-sendiri penilaian ya? bukan hanya Resita atau Sandra tapi Bengkulu seperti itu. Jadi bagaimana cara kami untuk mempersiapkan, karena sebelumnya kami benar-benar tidak mengenal satu sama lain, belum pernah tahu, belum pernah ketemu, dan sekarang kami disatukan satu tim, partner, pasangan untuk berangkat ke nasional. Jadi di sini yang pertama kami lakukan adalah bagaimana cara kami untuk menyatukan 2 persepsi, 2 pandangan yang berbeda, dan selanjutnya ketika itu sudah lancar, maka persiapan selanjutnya itu akan berjalan baik karena semuanya kegiatan yang berlangsung di nasional itu dilakukan berdua. Oh gitu. Iya. Jadi nggak sendiri-sendiri. Nggak, ya? berdua. Jadi harus membangun chemistry-nya. Chemistry-nya. Oke. Sekarang udah terbangun belum? Sudah. Ya. Udah mau berangkat soalnya. Oh, udah mau berangkat Iya. tanggal 13 ya? Iya. Tanggal 13. Oh, hari Rabu ini berarti ya? Selasa. Oh, Selasa ya. Oke. Nah, chemistry-nya udah dapet tentunya, dan kalau untuk dari Sandra apa nih? Ya, mungkin tadi sudah disebutkan Resita, kalau selain itu mungkin pengetahuan kebahasaan sih, karena di sini kan tingkatnya nasional. Mungkin kita tidak tahu bagaimana pengetahuan yang dari Papua, pengetahuan yang dari Aceh. Betul. Jadi yang harus ditingkatkan adalah pengetahuan tentang bahasa itu. Kemudian percaya diri pastinya, percaya diri, karena memang tadi kekompakan itu diperlukan karena ada salah satu kejadian ataupun cerita yang disampaikan ke kakak senior bahwasanya ada waktu itu laki-lakinya terlalu dominan, terlalu aktif, memang hebat, tapi di sisi lain pasangannya ini Harus balance lah ya? harus balance. Jadi ketika pasangannya tidak mampu meimbangi yang laki-laki, nah itu menjadi penilaian Dewan Juri seperti itu. Oke, nah kemarin Duta Bahasa yang menang untuk tingkat nasional dari provinsi? Kalau tahun lalu dari Jawa Barat. Oh, dari Jawa Barat? Iya, dari Jawa Barat untuk tingkat nasionalnya. Tingkat nasional. Dan tahun ini dari?
Insya Allah Bengkulu. Oh, tuh, jawaban yang benar tuh. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Semangat ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan pastinya untuk kalian bisa berhasil nantinya. Amin. Dan dukungan yang paling berarti bagi kalian dari siapa nih? Dari orang tua yang pertama. Oke, dari orang tua Dan keluarga. Dan keluarga. Dan kalau untuk Sandra? Sama seperti disebut Kak Rezita, di lain itu mungkin kami berharap kepada seluruh masyarakat di Bengkulu tentunya. Itu karena polling SMS enggak sih? Nanti ada like Ya, like di Instagram. Itu Instagram di mana? di Duta Bahasa Nasional. Boleh promo dulu. Iya, mungkin dari teman-teman ataupun masyarakat Bengkulu bisa follow Instagram Duta Bahasa Nasional 2019 di Instagram, dan nanti akan ada foto-foto kita waktu pelaksanaan di Jakarta. Jadi mohon di like ataupun di komen juga boleh, di share juga boleh tentunya. Dan itu untuk pemilihan duta bahasa favorit tingkat nasional. Itu terlepas dari 6 besar. Oh, terlepas dari 6 besar ya. Dan kami juga berharap doanya dari seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu untuk bisa mendoakan kami tentunya. Oh, pastinya. Pasti kita doakan dong ya untuk keberhasilan dan juga membawa nama baik Bengkulu ke tingkat nasional ya. Dan jangan lupa nanti tadi di-follow untuk Instagram dari Duta Bahasa Nasional ya. Di apa nama Instagram tadi? Di Instagram Duta Bahasa Nasional. Duta Bahasa Nasional. Iya. Dan juga jangan lupa follow Instagram Duta Bahasa Ika Dubes Bengkulu. Ika Dubes Bengkulu. Jadi untuk informasi-informasi tentang seleksi tahun depan atau info-info tentang kebahasaan atau yang lebih lanjut tentang Duta Bahasa Nasional itu bisa dilihat di Ika Dubes Bengkulu. Ika Dubes Bengkulu. Oke, itu untuk Instagramnya yang Bengkulu ya. Iya. Oke, nah baik. Berarti nanti tahun depan kalian nggak jabat lagi dong ya? Iya, betul. Ya, betul. Dan sedih dong pastinya. Oke, dan ini berbagai pengalaman juga untuk kalian bisa ke juniornya pasti. Betul. Ya. Oke, nah baiklah pemirsa di rumah tentunya untuk terakhir saya mau nanya dulu untuk terakhir nih. Untuk terakhir dari Revita dan juga Sandra selaku Duta Bahasa tahun 2019, apa yang perlu diperbaiki untuk nantinya pada saat pemilihan Duta Wisata tahun depan? Tahun depan yang ada di Provinsi Bengkulu. Iya. Baik, mungkin kalau yang diperbaiki dalam pemilihannya, karena kami menjalani proses seleksi, karantina dan juga malam final, mungkin diperbaiki adalah promosinya, karena promosinya lebih diperluas lagi, karena saya rasa banyak pemuda-pemuda Bengkulu ini yang memiliki potensi dan juga berkeinginan untuk mengikuti ini, mungkin belum dapat informasi karena jauh dari kabupaten per kabupaten, mungkin mereka belum mendengar informasi ini. Nah, mungkin dari segi promosi itu dilakukan secara luas baik dari kabupatennya masing-masing, dan mungkin untuk pelaksanaannya karena kita untuk mempersiapkan Duta Bahasa Nasional, mungkin rangkaian kegiatannya kita tambah lagi. Mungkin dalam artian kelas, misalnya kelas bahasa diperbanyak lagi, atau mungkin pemahaman tentang literasi, materi-materi yang diberikan narasumber itu lebih banyak lagi, seperti itu. Berarti promosinya kurang, belum terlalu bergaung lah ya, belum terlalu masuk ke berbagai macam institusi. Iya, betul. Ya. Oke, nah kalau Rezita? Sebenarnya sudah disampaikan oleh Sandra tadi, itu masalah promosi. Sebenarnya kalau untuk di Kota Bengkulu itu sudah cukup untuk promosinya, tapi sepertinya ini untuk di teman-teman kita yang berada di kabupaten atau seperti yang jauh itu, kalau mereka belum tahu, padahal seperti yang kita ketahui sebenarnya kita